melakukan monet. Kemudian Bu Reni juga mewajibkan bagi RT RW untuk memetakan. Contoh kita bicara tentang sanitasi, jadi sudah memetakan rumah-rumah tangga mana yang sudah mempunyai WC yang belum. Kemudian dalam monetnya pun juga masyarakat itu mampu untuk memberikan masukan kepada kami. Nah ini satu hal yang pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk insya Allah saya sampaikan di sini komitmen pemerintah daerah gitu ya. Saya wakili untuk nanti kami insya Allah akan mereplikasikan prinsip ini ke kelurahan yang lain. Nah ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Dan kemudian juga salah satu PR besar kami yaitu kalau kita bicara penanganan rumah umum, kita masih ada ketika ini menyampaikan ada 1.550 kakak ini ya, kakak yang belum punya rumah. 1.150 kakak, 1.150 kepala keluarga yang belum punya. Dan ini merupakan PR kami untuk diselesaikan sampai mungkin 2 tahun ke depan. Nah, melalui prinsip yang diajarkan oleh IWOS itu akan kami terapkan juga untuk di wilayah yang lain. Kemudian juga dari sanitasi kami juga bersama juga untuk penanganan yang lain. Nah, secara teknis nanti dari bidang perken yang memang menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan perempuan akan memaparkan yang mana yang telah dilaksanakan selama ini, ya. Sehingga nanti sebenarnya di sisa waktu dari Agen IWOS tahun 2021 yang kebetulan juga bersama dengan purna tugas saya. Kemudian di situ Pak. Ditandai dengan saya pensiun, IWOS selesai, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pengurus yang lain. Kita akan menyelesaikan PR kami khususnya di bidang air bersih dan sanitasi. Dan ini tadi pagi kami mau koordinasi di ruang sebelah Pak Wali dan Bu Wakil, dia sangat concern juga untuk penyelesaian penanganan masalah-masalah pembunuhan di rumah sakit. Itu mungkin secara ringkas yang bisa saya sampaikan mewakili pemerintah daerah, dan selanjutnya kami manut diatur oleh Ibu Heni. Mohon waktu saya kembalikan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Joko sudah memberikan pengantar dan welcome. Dan selanjutnya paparan dulu dari perkenalan dulu. dulu. Oh, perkenalan dulu. Oke, perkenalan dari kamu, dari kamu dulu ya. Itu baik Pak? Ya. Dari kamu dulu, monggo. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Putu Kurniawan. Saya dari USAID. Tapi kalau saya bilang saya dari USAID Washington pasti nggak ada yang percaya. Tidak ada yang lihat. Pasti. Saya dari USAID di Jakarta, Bu. Saya sehari-hari mengawal suatu prosedur yang kami bernama Environmental Compliance. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu sangat berkomitmen, selain juga memberikan bantuan kepada negara-negara pendampingan kepada negara-negara yang membutuhkan, itu juga komitmen untuk menjaga supaya semua kegiatan yang didanai itu tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Jadi berdasarkan prosedur ini di bawah undang-undang, kami sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kegiatan termasuk yang dilakukan oleh teman-teman IWOS di seluruh Indonesia, salah satunya ini Kota Magelang, ini tidak memiliki dampak terhadap lingkungan dan juga terhadap keselamatan dan kesehatan baik masyarakat maupun dan kakak yang saya bertanggung jawab untuk di level Mission Indonesia. Tetapi untuk di
secara umum yang bertanggung jawab itu ada suatu divisi yang diberi nama Bureau Environmental Officer, dan mereka yang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur ini terlaksana dengan baik di seluruh dunia. Dan kebetulan ini sangat berbahagia, kami kedatangan 2 orang Bureau Environmental Officer, Will Gibson yang mewakili Biro Asia dan Will Thomas yang mewakili Biro Food Security. Mungkin nanti mereka bisa menyampaikan kenapa mereka ingin datang ke Indonesia. Tapi yang bisa saya sampaikan karena ada transformasi yang terjadi dalam USAID di Washington, sehingga WASH sector itu sekarang berpindah tanggung jawabnya dari suatu biro yang diberi nama Biro ITRI ke bawah biro yang sekarang menjadi tanggung jawab dari Bill Thomas, sehingga beliau ingin belajar di Indonesia bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang terkait air bersih dan sanitasi itu dilakukan. Kurang lebih harapan beliau seperti itu, sehingga kalau dia bisa melihat keberhasilan di lapangan itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi beliau untuk nantinya bisa mengawal program-program WASH di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did you already introduce us, or can we start all over again? Yes, okay, good morning. Thank you very much for having us. I'm Will Gibson from the Asia Bureau of USAID in Washington, D.C. And I, as I think Luigi told you, oversee the environmental safeguards for all USAID activities in Asia. And I think as I told you before, we can provide financial support to an activity like we're doing to our excellent doctors here at IWASH. Plus, we have to make sure that the proper environmental and social safeguards are in place. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pak Will Gibson bekerja di kantor USAID di Bangkok untuk mendukung di Washington. Di Washington, tetapi membawahi Biro Asia. Jadi Pak Will bertugas untuk memastikan bahwa semua program-program USAID telah memenuhi persyaratan untuk keamanan lingkungan seperti IWASH. Sebelum IWASH itu dijalankan, jadi sebelum dimulai itu sudah disiapkan hal-hal yang terkait dengan keamanan lingkungannya. Nah, begitu juga setelah program diimplementasikan juga harus dimonitor implementasinya. So I will make it brief. It's been described to us by our USAID colleague who oversees the project, as well as the IWASH project team, how well they are doing in terms of providing you water and sanitation and hygiene in a way that optimizes environmental protection. So we are very impressed by what we've heard. Now we're taking the opportunity to come out and see firsthand how it's working and hear from you about how it's working and whether you have any suggestions. Nah, jadi Pak Will sudah mendengar apa yang disampaikan oleh USAID IWASH Plus tentang program IWASH. Jadi seperti Pak Putu ini memastikan bagaimana keamanan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan bisa dijalankan. Oleh karena itu sekarang Pak Will secara langsung ingin melihat di lapangan seperti apa. Jadi dia masih mendengar, tapi sekarang pengen benar-benar melihat secara langsung di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum. So my name is Bill Thomas. As has been said, I am the Bureau Environmental Officer for the Bureau for Food Security, and we now have the water programs in our bureau, so I must learn about water. I am a entomologist by trade, and for the last 40 years I've worked in agriculture. Kalau yang ini namanya Pak Bill
Thomas. Bekerja juga di Washington di USA, tetapi di kantor biro pusatnya. Jadi yang untuk sama tadinya itu beliau bekerja di bagian keamanan lingkungan untuk food security, ketahanan pangan dan pertanian. Jadi sebenarnya Pak Bill ini pengalamannya lebih banyak di bidang pertanian. Jadi pendidikannya juga di bidang pertanian, ahli serangga. Sudah lebih dari 40 tahun pengalamannya di keahlian ini. Nah sekarang kalau di kantor pusat yang di Washington itu urusan air minum dan sanitasi masuk di dalam kantornya Pak Bill. Jadi bagaimanapun akhirnya sekarang Pak Bill harus belajar tentang air dan sanitasi. So I have done a lot of reading about water, about all the elements of the WASH program, about freshwater sources, about sanitation issues. But it is important to see and to get out and to see what's happening in the real world and to learn from you. So thank you for helping me learn about this. Jadi selama ini Pak Bill sudah belajar banyak dari dokumen-dokumen yang ada tentang program-program air minum, perlindungan air baku, air yang untuk pertanian, pokoknya sumber daya air semua sudah dipelajari. Tetapi sangat baik jika Pak Bill bisa belajar langsung di lapangan melalui Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, sekalian aja. Nama saya Alifa, dan saya dari USAID iWash Plus yang berkantor di Jakarta. Terakhir ini memang sering sekali datang ke Kota Magelang. Ya gitu Bu, kalau lagi kesini terus nanti kalau lagi banyak kerjaan di tempat yang lain nggak sempat kesini. Dan ini kebetulan memang sedang banyak yang pengen belajar dari Kota Magelang. Ini menunjukkan bahwa komitmen Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Jadi ya beberapa tamu kita setelah kita, jadi cara kita kalau mau ada kunjungan kita nggak mau menetapkan, tapi kita memberikan usulan. Ini kalau pengen lihat apa, pengen lihat ini, pengen lihat ini ada di sini. Akhirnya jatuh lagi ke Kota Magelang ya sudah. Jadi ini juga menunjukkan bahwa komitmen Bapak dan Ibu itu ingin dipelajari oleh banyak orang. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Yayat Kurniawan. Saya bagian air minum di kantor Jakarta. Saya stafnya Ibu Alifah, tapi ngurusin bagian air minum. Nah kebetulan untuk masalah lingkungan, jadi saya ada tugas lain mengenai lingkungan hidup. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan air minum, tapi karena saya berkaitan dengan lingkungan, jadi saya diajak serta bersama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Joko di sini teman-teman semua dari OPD terkait Bu Yuran. Ya. Terima kasih atas penerimaannya. Saya akan memperkenalkan diri ya sebelumnya untuk mendapatkan informasi. Nama saya Jeffrey Budiman, saya dari Regional Office Central Java atau kantor regional Jawa Tengah. Saya diminta di sini untuk memperkenalkan. Saya Joko Suparno ya, tadi sudah ini dari Bapeda Badan Perencanaan Board for Regional Planning and Development. Itu kemudian sebelah saya Bu Dini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman. Sebelahnya yang kita dari BU ya, dari BU Public Works. Kemudian sebelahnya Pak Edi, Sekretaris Dinas Sosial
Anto kepala bidang ya dari lalu Pak Riyadi ini mirip Pak Jokowi ya. Boleh Mas dari ini rombongan kemudian Pak Roko dari BHN ya, dari BHN silakan. Oke. Dari BHN terakhir Mas Roto, Pak Kondron ya dari UPTD, kemudian Mbak siapa? Mbak Bulan Bulanan, lalu Pak Andin dari Dinas Kesehatan ya. Ini Strong Woman, Lurah Uteni, Iis Mulyadi, Lurah Tegal Utara, dan Mbak Solehah dari Kurang Panjang. Di sana ada dari PT Mas Dino, kemudian Pak Pal sama Pak Mukhtar. Yang kameramen Pak Widoyoko. Iya. Ya. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih, thank you for introducing. Maybe I have to introduce to I'm Tri Anggraheni Hermawati from Yusuf Aibos Plus. Whatever I'm sitting here, but I'm not from Magelang. Ya, selanjutnya Ibu dan Bapak, kita akan mengikuti untuk paparan dari program-program yang dilakukan oleh Yusuf Aibos Plus. Untuk itu monggo Pak Cipi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin karena memang kita memanfaatkan waktu kita sedikit untuk menjelaskan secara umum program IWOS di 7 kota kabupaten yang menjadi dampingan IWOS. So I will try to make a presentation about the program of IWOS Plus in Central Java region. As you can see, we have 7 city and districts that assisted by us, cooperate with 7 government of 7 city and districts. So as you can see, this is Jawa Tengah, and we have 7 cities that work with IWOS Plus program. Surakarta, Sragen District, Sukoharjo District, Magelang District, and this is Lisowan, this is Magelang City. We have Wonosobo District and Salatiga City. As you can see, this is our team. This is the last photo of our team. Maybe if you have a chance to go to our office, maybe tomorrow if we have time, you can see our colleagues in Central Java office. Now, for Surakarta City, we assist Surakarta City that has a population about 500,000 people, and current access on water supply is 90.2%, and on sanitation it is already 100%, but it is still some of them still in sharing condition, not with direct access to sanitation. We have a challenge in Surakarta. The government has made a strong commitment towards development. For example,
Surakarta Museum request especially to use IOS Plus to support. They call it Kampung Sehat Semanggi. This is the healthy Kampung of Semanggi as a model of slum elimination program. However, in Surakarta, the community of the people in, especially in slum area in general, need motivation to be involved in wash facility development as well as change of behavior. So the key program in Surakarta, we have several programs with 6 hotspot sites and collaborate with local government offices, for instance di Disperu KPP and program Kotaku to construct the facilitation for access to water and sanitation. In Surakarta we have a IPAL in Sangkrak and we have master system in Mojo and Sabelan. And then we also establishing citizen engagement mechanism through radio talk shows. Another key program is we also support Surakarta water utility to implement the program from central government on grant for developing on grant for water connection, especially for the developing socialization model and validating data on the potential beneficiaries. And we try to improve also the capacity of PDAM, especially in Surakarta through digital leakage reduction program and energy efficiency. And then we also have a customer reclassification and business plan review. We have also program for wastewater. We support the regular discharging program through capacity building of the wastewater operator. In this case, in Surakarta, the operator is from water utility, and increasing the collaboration with private discharging companies. Because in Surakarta, the capacity of utility that PDAM or water utility have to manage is still very low. Then they have to work with private discharging companies. And then we also supporting local government institutions to develop detailed engineering design of septic tank and train the technical about SOP for community-based organization. This is we call it KSM. This actually manage all the facility. Then we also supporting development of the mayor regulation. We call it peraturan wali kota on water tariff and grouping of customers in Surakarta water utility. And then we also support the water supply that managed by community. We also strengthen the CBO to manage in the system. They have a master system. We also supported the study of PDAM customer classification. This is under mayor review.
in year 2016. And then we also supporting the study of Poso Supa. This is a regional water supply system which is consists of several cities in Jawa Tengah. They share the raw water together but managed by the water utility that's owned by province. Then for the last but not least, we have a gender mainstreaming program. This is also similar with other cities. And then maybe after this we have seven cities. So I will try to make it consistent. I will try to maybe explain about the challenges and then the key very main program. So in Salatiga city, they have less than 200,000 people, and the water access of water supply is 93.9%. For sanitation is already 100%, but this is similar with Kota Surakarta, that the system is still not direct for the access. And then we have a challenge in what is Salatiga. This is a utility, water utility of Salatiga does not have either capacity to expand its surface coverage. So the capacity for the Salatiga, it have the difficulties to give more access to their people, but they have to expand through the new system inside the Salatiga city, because in Salatiga they have also difficulties to get the water from outside. This is a little bit the problem with our autonomy program, autonomy policy. I mean. So Salatiga city should conserve the existing water sources as well as develop new water sources. And then Salatiga government is highly motivated to develop the sanitation sector. This is reflected to the large budget allocation for septic tank and toilet construction grant. But the government mainly focus on the infrastructure construction and less considered on community participation to ensure their sustainability. So in Salatiga, we working with 5 hotspot sites, and then we also do the CBO training on management, operation, and maintenance to keep both program sustainable at the community level. I think I will try to through here. Then, in Salatiga we have a program spring affordability assessment. This is related to the limitless capacity in raw water in Salatiga. So we have we developed with government of Salatiga
on spring feasibility assessment and action plan. This is also already approved by NIR. The name of the spring is Kalitaman, and they have a program for infiltration pond to replenish water to nature. For the first program, they have 50 infiltration pond. Yeah. So then I think this is similar. Oh yeah, we also make a coordination about water and sanitation working group to coordinate post program. This is the working group, we call it POKJA AFL. In Magelang City, I think maybe later will be explained by Bu Dini, but I will try to make a general condition in Magelang. Maybe if I'm wrong, you can correct me, Bu Dini. So Magelang City has a population about 121,000 people, and current water access for water supply is 87.6%, and sanitation almost 100% is 97%. This is the difficulties to Magelang City have difficulties to make it 100% access because the 3% it is very difficult to manage. Yeah. The second is what Magelang City has a target to achieve 100% access, both water supply and sanitation. But for water supply, they don't have idle capacity, and some of its main raw water sources are located in Magelang district. Then there is also the PDAM also have a high non-drinking water rate. Then some area have geographical barrier to receive septic tank and communal IPAL discharging service because they are located in densely populated area and far from and lower than the main road. So in Magelang, we develop several programs. We have, for instance, to ensure the raw water program for PDAM, we also support PDAM to raw water vulnerability program. And then for the dense area populated, densely populated area, we have also program LSIC to build self-septic tank in several places. Maybe later will be explained more with by Bu Dini. In Magelang district, Magelang district is the biggest in population and also in area. They have a very big area, as you can see. This is Magelang district, and Magelang district, Magelang kota is surrounded by Magelang district. They have a 86.6%
water access, and on sanitation 86.3 digits. This is also most of them still in share position for sanitation. So the challenge involves they have a large population and administration area which spread out the urban area. That is the challenges to close the gap for water supply and sanitation services. Magelang district is predicted not to achieve the water supply and sanitation target for 100% in 2019. So we still have to figure out what needs to be done in Magelang district. Then the big problem in Magelang district, they don't have an IPLT. Wastewater fecal slash wastewater fecal slash treatment system. So with this condition, for program in safely managed sanitation cannot be implemented soon. I think the program still more or less the same, yeah. Yes. We can go through. Then in Sukoharjo district, the Sukoharjo district also have a pretty large population, 885,000 people. Then the access of water supply 85.2%, and the sanitation is already 100%. They call it already have open defecation free in Sukoharjo district. But this is still the condition. Many of them have access sharing. So the challenge is the head of district is strongly support for the PDN services, and also with the sanitation. But since they already have 100% ODM, it is a bit difficult to get more program or more budget for sanitation. I think the program is still the same. In Sukoharjo, they also have a program for water sukas, similar with Kota Solo. Then in Sragen district, this is the new district that newly worked in IWS program. They have 887,000 people. The access of water supply already 76.5%, and the sanitation already 100%. And the challenge in what is the Sragen head of district are really have a high commitment towards development, but Sragen free from open defecation practice. The district has yet to achieve safely managed sanitation, so they have 100% access for sanitation, but for some safely managed still not yet achieved here. So we need to make public awareness to raise the requirement to declare septic tank regularly. I think the program is
more or less the same with other cities and districts. Yes. The last city or district is Wonosobo district. So Wonosobo is the most lower sanitation access in among 7 of our kota and city and district corporation. The sanitation access still 60.8%. This is also maybe the lowest, one of the lowest access in Jawa Tengah. The challenges is access to improve sanitation. Yes, this is still very low. Then many people have gas neck latrine, but the people mostly they wash water is they push it directly to dispose to drainage or river or fish pond. So the community awareness of safely managed sanitation is very important in Wonosobo district. And then the IPLT also not function well and need technical and operation improvement. I think for the program it is also more or less the same, but since the IPLT is really in not a good condition, they cannot operate properly. So we have to make a support for the operating plan of flood treatment plant. Yes, I think this is the last city or district that we can share. Thank you. Terima kasih Pak Jeffrey. Thank you Pak Jeffrey. Explain about what we did at the city and district regional central Java. And then now monggo Bu Dini saking Dinas Perkin langsung kemawon. Setelah itu baru nanti kita diskusi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati khususnya dari USAID, Mr. Will Gibson dan Bill Thomas. Kami akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia bahwa nanti ya Bu Rifat bisa mentranslitkan dalam bahasa yang bisa dipahami. Nanti akan disampaikan secara teknisnya oleh Pak Anto. Pak Anto ini adalah kabid di kawasan permukiman yang memang di salah satu seksinya, Bapak dan Ibu sekalian, seksinya adalah menangani PLP. PLP itu penyiaran lingkungan permukiman, rumah dan permukiman. Jadi memang kami ada khusus ke sana sehingga kita memang konsepkan untuk penyelesaian sanitasi air minum itu ada di seksinya Pak Priyati. Sedikit yang kami sampaikan sebelum masuk pada materi, saya hanya menyampaikan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini lahirnya hampir bersamaan. Mungkin kalau dari IWOSku sudah paham betul ya Bu. Lahirnya itu hampir bersamaan dengan datangnya IWOS. Ini berkah buat kami terus terang ya, karena sama ya jadi kita istilahnya bisa bersama-sama beriringan menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau urusan-urusan yang memang harus terselesaikan secara
perlu kami sampaikan seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang kami tadi Pak Joko Pasong, Pak Kepala sudah menyampaikan, kita sangat bersyukur dengan adanya iWOS Plus. Kita juga merasa nanti akan kehilangan ketika iWOS Plus berakhir tahun 2021. Tetapi di sisa-sisa waktu ini kita masih ada 2 tahun ya Bu Beni, Pak Jeffrey. Kita akan memaksimalkan betul kami Bu Arifah dengan teman-teman iWOS Plus, dan kami memang belajar banyak dari iWOS Plus. Ini yang perlu kami sampaikan dulu. Kemudian menjadi tantangan terbesar bagi kami dalam penyelesaian air sanitasi maupun air minum, khususnya di sanitasi. Tadi disampaikan tahun sekian kita masih 86%, betul ya Pak? Jadi kalau tidak salah, saat ini kita sudah untuk sanitasi mencapai 97%. Artinya yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah Kota Magelang, iWOS Plus maupun dengan mitra yang lain termasuk Kotaku, menurut kami cukup efektif dengan adanya penurunan angka dari akses sanitasi yang cukup besar. Itu yang kami perlu sampaikan. Kemudian terpenting lagi dalam pelaksanaan iWOS Plus dan pelaksanaan penanganan sanitasi itu bukan pada masalah pembangunan, bukan pada penyediaan, bukan pada saat kita bisa membangunkan sarana prasarannya, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana menjamin yang kita bangun itu bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat, dan yang terpenting lagi adalah bisa menjamin keberlanjutan pemanfaatannya. Ini tantangan terbesar menurutnya dimanapun. Pemerintah saat ini dulu waktu-waktu yang lalu membangun mudah, uang ada, tetapi apakah itu bisa dimanfaatkan dan berlanjut? Itu jawabannya adalah baru kita temukan pada awal-awal kita di Dinas Perkim. Nah ini tentunya kami memang banyak mereplikasi program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh iWOS Plus. Yang direncanakan oleh iWOS Plus itu dampingan 6 hotspot ya. 4 kelurahan ya. Ada 4 kelurahan, dan saat ini sudah kami coba replikasikan hampir ke seluruh kelurahan untuk penanganan sanitasi, permasalahan sanitasi. Nah tentunya kami juga kerja sendiri karena kami masih selalu harus didampingi dan masih banyak harus dibantu lah oleh teman-teman iWOS maupun teman-teman yang lain. Itu kira-kira yang perlu kami sampaikan pada mengawali pemaparan nanti yang mau disampaikan oleh Pak Anto. Yang jelas adalah bagaimana kami berupaya betul dan replikasi yang kami laksanakan ini ternyata juga efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sanitasi yang ada di kawasan-kawasan lain yang di luar pendampingannya iWOS. Itu pokok Pak Anto, silakan Pak Anto. Ya, terima kasih Bu Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin memaparkan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perkim. Ini strategi penanganan sistem pengolahan air limbah domestik. Nanti juga ada terkait dengan air minum juga. Nah, ini sebelumnya tak kenal maka tak sayang ini. Nanti bahasa Inggrisnya saya ini akan saya perkenalkan susunan jabatan di Dinas Perumahan yang dipimpin oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019. Di Indonesia ini program pemerintah pusat mempunyai program ini namanya adalah 100-0-100. 100% adalah akses air minum, kemudian 0% luas umum perkotaan, kemudian 100% akses sanitasi. Diharapkan tahun 2019 ini 100% akses sanitasi dan 100% akses air minum. Ini kita mempunyai peta rawan sanitasi di 17 kelurahan. Ya, ini peta rawan sanitasi sudah apa? Dan contoh adalah untuk Kramat Utara dan 285 KK Jamban Sharing. Jamban Sharing maksudnya masih bareng-bareng, gambarnya masih bersama-sama. Nah, ini kegiatan terkait dengan 100-0-100 di tempat kami untuk mensukseskan program pemerintah pusat. Kami mempunyai beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan sistem pengelolaan limbah domestik setempat yang bersumber dari aktivitas manusia, yaitu toilet, laundry, dan dapur. Spal DS ini bisa digunakan 5-10 KK. Kemudian ada Spal DT. Sebenarnya intinya sama, tapi ini lebih besar untuk minimal 50 kepala keluarga. Bentar Pak, saya ngekali sedikit ya Bu. Jadi strategi kita termasuk yang diberikan percontohan dari IWOS itu kan dengan adanya Spal DS ini memang cukup efektif buat Kota Magelang, mengingat lokasi yang ada di Kota Magelang itu tanahnya terbatas. Jadi kita hanya terbatas, sulit kita mau membuat Spal yang tingkatnya kawasan. Jadi dengan adanya percontohan dari IWOS Plus dengan adanya Spal DS ini yang kami kembangkan karena bisa dibangun di mana saja, di tempat terbuka, di halaman, kemudian di jalan ya Pak Anto. Nah itu bisa dimanfaatkan. Itu untuk 5-10 KK. Ya, jadi ini tujuannya untuk meningkatkan selain air limbah domestik yang tentunya ramah lingkungan. Ini data pembangunan Spal DS dan Spal DT di tempat kami tahun 2019. Ini untuk hasil replikasi yang sudah kita kembangkan di Kota Magelang. Itu untuk Spal DT kita sudah bangun 123 ya, 123 Spal DS. Itu sudahnya itu. Kemudian untuk Spal DT kita saat ini sudah memiliki 34 Spal DT terbesar. Itu yang kita laksanakan di berbagai daerah sebagai kelurahan selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun, jadi tahun 2017, 18, dan 19 ini Bang. Itu yang kami kerjakan. Tentunya untuk meraih sesuatu Kota Magelang tidak berdiam diri. Jadi mencari dan selalu mencari dana yang ada
Indonesia ini. Untuk kegiatan spal ini ada beberapa alokasi dana juga dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat mempunyai program 100/100, dana ada dari DAK, kemudian juga dari bantuan provinsi, dari APBD Kota Magelang pun juga mengalokasikan dana untuk kegiatan sanitasi tersebut. Nah, ini contoh spal di S ya, yang untuk 5 sampai 10 kakak. Ini karena tadi disampaikan Bu Kepala Dinas, lokasinya sangat susah, ini di jalan-jalan, ya, di jalan lingkungan, karena di perkampungan yang padat bisa dibangun. Kalau bentuknya macam-macam. Nah, ini foto untuk pembangunan spal DS kegiatan tahun 2019. Nah, ini tadi yang disampaikan spal DT tadi yang lebih besar lagi, namun untuk kegiatan ini kita ada kesulitan terkait dengan lokasi, karena perlu saya sampaikan bahwa Kota Magelang sangat kecil, 18 km persegi, sehingga kami memperbanyak untuk spal DS-nya. Ini contoh gambar pekerjaan spal DT yang baru selesai dikerjakan tahun 2019. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah kendala-kendala terkait spal DT, karena luasnya harus 100 meter persegi, sehingga kita di Kota Magelang agak susah mencari lokasi tersebut. Kemudian tadi sudah kita sampaikan 100% akses sanitasi. Nah, ini kegiatan untuk air minum, 100% akses air minum. Jadi capaian air minum pada tahun 2018 adalah 97,3%. 2019 baru mau itu. Nah, ini lokasi terkait SR air minum. Sebenarnya untuk air minum ini kebutuhan kita sebenarnya selain SR ada lagi bronteng ya Pak Rosso ya, bronteng, namun ini sambungan PDA ya, karena kemarin seperti saya sampaikan bahwa kita selalu mencari anggaran di pemerintah pusat. Kebetulan kita mengusulkan bronteng juga, tapi belum terlaksana, belum dapat, dan dapatnya baru sambungan rumah SRSM. Nah, ini contoh untuk SL sambungan dari PDAM yang dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Nah, tentunya kegiatan tersebut tidak begitu saja dilaksanakan, tentunya ada prosesnya. Ini proses kegiatan kami adalah yang pertama adalah dari perencanaan. Kegiatan yang dilakukan, kita menunjuk konsultan perencanaan untuk membuat DED. Nah, kemudian untuk untuk perencanaan ini juga kita melibatkan masyarakat terkait dengan lokasi, terkait dengan lingkungan sekitar. Kemudian setelah perencanaan tentunya dilaksanakan, kegiatan fisik dikerjakan oleh vendor atau pihak ketiga. Nah, di dalam pelaksanaan, kemudian di dalam pelaksanaan ada pengawasan juga, kita menunjuk seorang konsultan untuk mengawasi, sehingga
pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari aturan. Kegiatan tersebut semua tertuang dalam kontrak kerja tentunya. Di dalamnya sudah termasuk ada kepatuhan terhadap lingkungan, keselamatan kerja, kontrak kerjanya antara BPK dan pihak ketiga. Kita tuangkan dalam syarat-syarat umum kontrak, namanya kalau di tempat kami syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Di sana sudah kita tuangkan secara keseluruhan, termasuk pemeliharaan lingkungan, keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini satu-satunya terinformasi, satu-satunya kegiatan yang dilakukan oleh IWOS terkait dengan kegiatan fisik, satu-satunya di Kota Magelang. Ada 20 titik seperti es. Ini dan kami berterima kasih sekali, satu-satunya. Mungkin nanti bisa satu-satunya lagi termasuk sanitasi air minum Bronten yang belum terlaksana. Ini sebelumnya juga kita mempunyai kegiatan tahun 2010 sampai 2016 juga terkait dengan sanitasi. Ini kegiatan kami di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini terkait dengan sistem pengelolaan air limbah. Tentunya tidak serta-merta kita mudah melaksanakan karena kita harus belajar dan di lapangan memang banyak kendala-kendala. Ini tahun 2018 kita memakai biofuel, namun demikian karena kegiatan kami di tengah jalan terjadi dana yang membengkak, karena selain dicor kita juga beli biofuel. Kemudian di tahun 2019 kita dengan menggunakan cor beton, langsung tidak pakai biofuel. Efisiensi harga. Ini potongan ini tadi yang pakai biofuel. Nah, ini kita juga menilai di lapangan banyak kelebihan dan kekurangan di tempat kami terkait dengan tahun 2018 pakai biofuel, karena sebenarnya kalau pakai biofuel bisa dipendam di tanah ya Pak, tapi karena di jalan sehingga 2 kali kerja. Ya, sebenarnya cukup dengan cor ini tambah biofuel. Kendala yang sudah disampaikan itu. Nah, ini evaluasi kami tahun 2018 karena masyarakat memang komplit, jadi harus sering mengadakan sosialisasi, dan kami juga berterima kasih sekali dengan teman-teman IWOS, termasuk Pak Muhtar ini selalu keliling ke lapangan memberikan sosialisasi terkait dengan IPAL yang sudah kami bangun. Nah, ini strategi penanganan sanitasi secara umum kita bekerja sama dengan IWOS, kemudian dengan stakeholder terkait termasuk DKK, kemudian PDAM juga, kemudian juga kita menggunakan KPB, kelompok penerima manfaat, untuk terlaksananya program tersebut. Nah, ini bentukan KPB, diharapkan bahwa sanitasi yang terbangun ini
berjalan dengan baik dengan adanya sosialisasi di masyarakat. Ini selalu didampingi Pak Muhtar kalau di Kota Magelang. Nah ini pemberian di TKPD kita juga selain di dalam ruangan kita juga di luar ruangan kita mencari tempat-tempat kegiatan Spaldi S yang sudah lebih maju di kota-kota yang lain. Ini proses teknis lama. Selain itu kita juga mempunyai inovasi terkait dengan sanitasi. Nah inovasi ini kita tuangkan dalam kredit sanitasi. Kita bekerjasama dengan Bank Magelang untuk kredit sanitasi. Kredit sanitasi ini nanti bisa lebih murah karena yang memakai adalah masyarakat yang kurang mampu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menambahkan sedikit Bu. Jadi saya tadi menyampaikan kalau membangun mudah, ya, membangun mudah. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat pada saat merencanakan dan setelahnya. Jadi kuncinya tadi memang betul. Sebelum dilakukan pemisuan oleh Pak Muhtar dari BKK, gitu ya, kami belum akan bisa membantu dengan baik. Karena kuncinya ada di sana, termasuk perannya Bu Lurah Pak Lurah ini luar biasa, karena memang beliau-beliau ini yang langsung menggerakkan masyarakat. Ini yang kami lakukan dengan adanya, maksudnya bisa berhasil di beberapa kelurahan sampai bisa membangun sekian 100 sekian spal itu karena memang sudah dimulai dari awal perencanaan dengan melibatkan masyarakat. Dan pasalnya pun dengan adanya mungkin memang sudah disampaikan tadi, KPP menjadi kunci keberlanjutannya. Dan ini juga tidak akan bisa berhenti begitu saja kita KPP dilepas begitu saja, tetapi ini juga masih peran pemerintah di sini adalah memberikan pendampingan secara kontinu, secara terus-menerus pada KPP sehingga tidak akan berhenti dulu ya. Maksudnya mereka juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemanfaatan sanitasi fasilitas yang kita bangun. Kuncinya di sana dulu. Jadi kita membangun mudah, tetapi penyiapan masyarakat pasca peran dan pasca itu yang menjadi kunci keberhasilannya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Tambahkan terima kasih dari Dinas Perkim, mudah-mudahan nanti ada tambahan saran masukan dari KAI Plus, khususnya mungkin USAID ada program-program apa lagi yang bisa dikembangkan di Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut begini, Pak Anto sudah memaparkan apa saja yang dilakukan terkait dengan program-program yang memang mau sanitasi. Dan sekarang tidak saatnya untuk diskusi tanya jawab. Now time for discuss. Okay, then Pak Will have some question and Pak Putu monggo. Do we have questions or comments? Thank you for the presentation. It's very informative, and I'm looking forward to getting out to the field. Terima kasih. Jadi presentasinya dan sudah tidak sabar untuk lihat di lapangan. So let's discuss now. Pak Will. Pak Will. Yeah, thank you very much. I understand that we're going to learn more about how you address the challenge of trying to put the sanitary system in where there was no space for it.
right? So we're going to see that here, or is there any more discussion of that now, or? If you have any comment or input, No idea. ya jadi sama, ini juga tidak sabar pengen melihat khususnya yang seperti diceritakan Bu Dini tadi, untuk melihat bagaimana fasilitas itu dibangun di wilayah yang terbatas areanya. Ini sangat ingin diketahui seperti apa sih kenyataannya langsung di lapangan. Mungkin ini hanya sedikit penasaran saja gitu ya, bahwa sebenarnya sudah berjalan sangat baik. Saya sangat apresiasi dengan apa yang Bapak Denny sudah lakukan. Tapi tadi kelihatan juga ada beberapa sarana yang ternyata ada gangguan, yang misalnya tersumbat karena sampah dan lain-lain. Itu boleh diceritakan bagaimana penanganannya, kemudian apakah itu bisa akhirnya direvitalisasi sehingga bisa kembali berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk mengatasi sanitasi khususnya yang kita melibatkan masyarakat, ya khususnya di masyarakat Pak. Ketika masyarakat memang belum mampu, belum sadar, belum memahami betul dan belum mampu secara teknis, ya seperti itu. Jadi kita bangunkan, tetapi kejadian-kejadian itu sudah beberapa kali kita lihat. Jadi memang tugas kami di sini, dan alhamdulillah kami untuk pertama-tama komitmen tinggi ya Pak untuk penyelesaian, termasuk Bapak Wali Kota itu juga sudah merencanakan untuk tahun 2020 kita memang masuk DM itu ya. Jadi kita mau mengejarnya ke sana, dan salah satu tugas dari kami ini adalah ya membenarkan masyarakat terus, mendampingi masyarakat terus. Jadi secara teknis memang harus diberikan pemahaman-pemahaman yang ya mau tidak mau kita tidak senang lelah ya Pak Anto ya. Ini Pak Anto tambahkan melihat dari sini. Ya, terkait dengan itu tadi kami sampaikan evaluasi tahun 2017. Kemudian kami dengan iWorks dari Pak Muhtar bersama di sini selalu sosialisasi di masyarakat. Kita dengan KPP juga selalu sosialisasi. Selain itu kita juga mempunyai strategi terkait dengan teknisnya. Tekniknya karena waktu itu di tahun 2017 Sandar masuk, Selana masuk karena mungkin kurang masyarakat ya, karena mohon maaf masyarakat harus bawa dan mohon maaf ya. Jadi perlu kita sosialisasikan terus. Nah, kita juga punya baik di depan rumahnya kita buat jaring. Kalau apa namanya tersumbat kita bisa di situ bisa kelihatan siapa yang sering membuang seperti itu sehingga ketahuan. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi sedikit, saya ingin tertarik apakah ada upaya dari pemerintah kota yang menjamin kualitas dari air bersih yang disalurkan ke masyarakat. Misalnya ada quality water testing air yang di beberapa negara, kami cerita di negara lain memang ada kasus-kasus tertentu, misalnya penyaluran air bersih ternyata masih mengandung material-material yang ternyata berbahaya, misalnya zat arsenik misalnya. Memang ada di dalam air. Ternyata program itu bukan yang membawa manfaat kepada masyarakat, malah pada akhirnya menjadi masalah yang baru karena timbul berbagai macam penyakit baik pada kulit maupun pada saluran dan lain-lain. Kualitas air, pengolahan air di PDAM. Memang sebelumnya tahun 2017 terkait dengan dana alokasi khusus dari pusat, memang jenisnya ada mengambil contoh sampel dari mata air kita memanfaatkan mata air. Namun tahun 2019 diharapkan juknisnya itu ke sambungan SR dari PDAM sehingga mudah dikontrol.
yang dikontrol. Mungkin iya dari PDAM. Mungkin Pak Rasul bisa menjelaskan lebih detail. Yes, lanjut, terima kasih. Kalau di Magelang memang belum ada IPA, jadi kita masih murni dari mata air. Tentunya kualitas itu juga terjamin karena kita juga rutin menguji tiap 3 bulan sekali di BTKI Jogja. Cuma salah satunya kita yang agak tinggi dalam kandungannya di aluminium. Aluminium cuma sedikit sekali. Karena apa? Karena di Magelang kan Pak, belum ada yang bisa menguji itu, hanya di UGM. Itu memang kita sudah mau kerja sana di sana, hanya itu. Dari beberapa parameter sudah lolos semua. Juga yang tidak kalah penting, dari PDN Kota Magelang sudah mulai membuat suatu kawasan guna air siap minum. Salah satunya kita juga ada beberapa tempat di perumahan MB di Tosongo yang untuk tahun 2020 kita juga menambah lagi satu kawasan. Nanti di wilayah utara juga ada beberapa sekolah kita membuat. Juga kemarin kita yang portable juga sudah ada yang pakai alat itu di putaran alun-alun. Memang betul tadi seperti katakan Bu Dini, kita baru muda, cuma memeliharanya yang sulit karena kesadaran masyarakat masih kurang. Kota Magelang, kalau kita bangun baik, ya singkerannya diambil baik itu kan juga memang kita harus komitmen kita bersama biar bisa kita menyadarkan masyarakat. Juga untuk Kota Magelang, itu termasuk salah satu PDM percontohan untuk akses tadi yang 100% itu. Untuk betul tadi sudah disampaikan dari pergi untuk akses air bersih yang dari PDN Kota Magelang khusus dari perpipaan itu kan 87,58%. Yang perpipaan lainnya yang aksesnya dari masyarakat atau Pamsimah itu 2,07%. Yang dari pemakaian mata air terlindungi seperti belik, istilah belik apa ya? Belik atau mata air yang ada di sekitar masyarakat itu hampir 2%-an nih Pak ya. Dari total mungkin hampir tadi 97,03. Lalu itu mungkin seperti tadi kata Pak Anto, memang kendala kita Pak, khususnya Kota Magelang. Itu memang semua fasilitas yang ada kita tinggalan zaman Belanda, dibangun tahun 1916 baru operasi di PDN itu operasi di Kota Magelang 1920. Itu cukup memprihatinkan kita karena apa? Dengan adanya tadi kegiatan itu termasuk usia yang cukup tua ya. Baru alhamdulillah dengan adanya program pendampingan dari iBos yang dulu kita mendeteksi kegiatan gambar itu masih manual, masih pakai yang kalau kita gambar secara manual pakai AutoCAD, program AutoCAD atau program manual. Itu dengan ada pendampingan dari iBos kita bisa pakai program JIS. Juga kapasitas kita meningkatkan karyawan, juga mata air, juga ada lagi termasuk akses masyarakat dengan kawasan master meter itu juga ada di Magelang. Juga yang terakhir kemarin baru dilaunchingkan di kita dari itu untuk kegiatan efek dari perubahan iklim itu sebagai sebagai mata kuliah yang akan diterapkan di akademi kita, satunya akademi air bersih yang ada di Indonesia di Magelang. Itu sebagai kurikulum untuk ke depan. Termasuk di situ nanti ada kajian terhadap pendalaman di KKMA. Kalau saya Bapak sedikit aja di karena udah waktunya sangat terbatas. Bapak apakah merasakan ada dampak dari perubahan iklim? Kalau dampaknya tentunya ada, karena kita ada satu kerentanan mata air kita yang kerentangnya di pinggir kali Pak. Itu kalau ada perubahan iklim secara atas hujan deras dari kegiatan kita di lapangan
ada terlampaui banjir, itu tentunya ada dengan adanya dukungan dari kemarin kajian dari tim IWAS, itu kita sudah bisa memetakan, bisa memberi gambaran untuk tindak lanjut ke depan. Mungkin itu. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. No question more. Not for now, but maybe later. Yes. Rush to go to the field. Okay, first before we go to field, now already ready for lunch. I think we have to lunch before we go to field. Demikian Ibu dan Bapak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan Bapak-bapak kamu ingin selalu bersama di lapangan, ini maupun kita mau. Untuk itu sebelum kita ke lapangan sudah disediakan makan siang. Matur nuwun Pak Joko, kami sudah merepoti semuanya di sini, dan juga Ibu Bapak yang hadir di sini. Sebelum kita berpindah tempat ke lain hari ke RW 8 Kelurahan Panjang Bogeman Wetan, saya sok bingung Wetan ke Bogeman Wetan, karena sudah disediakan makan siang. Sumonggo dipun rahapi dulu, setelah itu baru kita ke sana. Tapi ketika nanti kita sudah sampai di sana, sampai pada hari ini sampai kurang lebihnya jam 4, ini belum selesai. Karena masih akan dilanjutkan besok pagi. Di sini sudah ada penguasa PLT Pak Sobron, matur nuwun, sing bau rekso. Nah, besok pagi-pagi kita akan juga soal melihat dari PLT dan dilanjutkan melewati Mersani di Malangan Tidar Utara. Nyuwun izin Malila, kemudian kita mau ke Malangan Tidar. Ya, demikian Ibu dan Bapak. Mungkin Mbak Salwa nggak sakit, nanti sakit panjang ya Mbak Salwa. Ada dari Dinas Kesehatan, jadi Pak karena tidak akan semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada Ibu dan Bapak semua. Untuk itu, matur nuwun Pak Joko, bibit mangke dansah. Dansah itu apa? Oh, bermacam kesah. Dansah setelah kita makan, kita nanti akan menuju ke Kelurahan Panjang. Ini kalau kita langsung saja ya Pak ya. Semoga Ibu dan Bapak, please